dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudara dan saudari yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus ingin kita mengingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Nah, dengan sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Kristus. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah disalibkan karena dosa kita, dan air pula melambangkan darah Kristus yang telah mengalir untuk pengampunan atau penyucian dosa kita. Nah, sebelum itu, mari kita terlebih dahulu menguji diri kita sendiri. Apakah kita layak untuk mengambil perjamuan suci ini? Dan mari kita sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, jika ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita mengakui tubuh Kristus, mengakui bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari kematiannya. Dia telah menebus kita dari segala dosa. Dan mari kita memastikan ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan jangan ada sikap kedagingan, dosa yang masih menguasai hati kita ketika kita mengambil perjamuan suci ini. Jadi saudaraku, jika kita merasakan diri kita layak untuk mengambil perjamuan suci pada pagi hari ini, kita dipersilakan untuk mengambilnya. Tetapi jika kita merasa diri kita tidak layak, kita tidak dipaksa untuk terlibat sama di dalam acara perjamuan suci ini. Dan diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, bahwa hanya kita yang sudah dibaptis diperbolehkan untuk mengambil perjamuan pada pagi hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan ini, mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita serahkan perjamuan ini ke dalam tangan Tuhan. Roti dan air ini ke dalam tangan Tuhan, dan kita persiapan persediaan daripada Tuhan Dr. Morris yang akan memimpin kita di dalam doa, mengucapkan syukur dan menyerahkan air dan roti yang akan kita sama-sama makan dan minum pada pagi hari ini. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami mengucap syukur atas hadirat-Mu bersama kami pada pagi ini. Tuhan, kami sebentar akan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan sertai kami Tuhan, dan mengingatkan kami akan arti perjamuan kudus ini, sakramen yang Tuhan Kau tetapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat. Kami semua sudah pun berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita masih di dalam keadaan berdiri. Kita mengambil roti kita. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan. Ambil cawan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum. Saudaraku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita akan terus berdoa, menyerahkan perjamuan suci ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami telah selesai menjalankan acara perjamuan suci pada pagi ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian di dalam perjamuan ini, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam acara ini. Bapa, sebentar kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Melindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu di sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan, apa yang hamba sampaikan kepada jemaat-Mu ini, jangan dianya dari keinginan hamba-Mu sendiri, tetapi daripada keinginan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin agar firman Tuhan ini yang akan meneguhkan, menguatkan, dan memperbaharui kehidupan iman kami, agar kami semakin dewasa atau semakin matang di dalam kehidupan iman kami. Berkati kami yang mendengar firman-Mu ini, agar kami memahami apa yang firman-Mu katakan kepada kami, sehingga selesai pemberitaan firman-Mu ini, Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Kau lawati mereka, yang sakit Kau sembuhkan, hiburkan mereka yang sedang di dalam kesedihan, kuatkan dan teguhkan hati mereka yang sekarang berhadapan dengan masalah hidup mereka. Berkati dan melindungi mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu sekarang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar doa kami. Dan semua doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, minggu lepas kita telah mempelajari firman Tuhan yang bertajuk peranan Roh Kudus di dalam gereja, di mana Roh Kudus berperanan penting di dalam gereja pada zaman rasul-rasul dan juga gereja hari ini. Terutamanya ia berperanan dalam membangun pelayanan Tuhan dan iman jemaat. Tugas Roh Kudus memperlengkapi gereja, menghadirkan kuasa Allah di dalam gereja, memberi keberanian untuk bersaksi dan menjadikan gereja Tuhan serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang akan saya kongsikan untuk kita pada pagi hari yang bertajuk memahami konsep persembahan. Memahami konsep persembahan. Mari kita sama-sama membaca kalimat ini, 1, 2, baca. Memahami konsep persembahan. Sekali lagi, memahami konsep persembahan. Dan teks firman Tuhan yang ingin saya baca
Saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 9. Ayat 6 berkata demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat yang ke-9, seperti ada tertulis, ia membahagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran yang tetap untuk selamanya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tujuan daripada firman Tuhan ini menjelaskan kepada gereja Tuhan hari ini tentang konsep persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan menurut sudut pandang Alkitab. Dan kita juga mengharapkan agar konsep persembahan ini dapat kita praktikkan dan kita terapkan di dalam gereja ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, apakah itu persembahan? Persembahan adalah korban dan pemberian. Ya, persembahan diberi sebagai tanda ucapan syukur, kasih, dan sebagai tanda untuk memohon pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, persembahan merupakan pemberian khas untuk seseorang, baik itu orang biasa atau orang ternama. Jadi saudaraku, biasanya persembahan diberikan dalam bentuk uang ringgit, harta, barang, dan juga tubuh. Kalau kita melihat latar belakang jemaat di Korintus seramai 1.000 orang wanita dijadikan sebagai pelacur. Mereka ini dijadikan sebagai korban persembahan di dalam kuil-kuil mereka bagi menyempurnakan penyembahan para penyembah Dewi Artemis di Korintus. Tubuh wanita ini akan menjadi alat ataupun objek di dalam acara penyembahan mereka di kuil. Ya, persembahan ini dilakukan karena Dewi itu akan menjanjikan kesuburan bagi kota Korintus. Kesuburan yang dimaksudkan di sana adalah kekayaan bagi orang-orang di Korintus. Jadi saudaraku, bukan itu saja. Penyembahan nenek moyang kita dulu juga mereka memakaikan manusia sebagai persembahan. Ya, mereka memakai persembahan manusia itu sebagai persembahan dalam penyembahan mereka, dalam penyembahan nenek moyang kita dulu. Ya, sebab itu nenek moyang kita ngayau dan potong kepala. Ya, mereka tidak mau potong kepala bangsa mereka sendiri, tetapi mereka potong kepala bangsa-bangsa yang lain. Itu nenek moyang kita dulu. Semuanya itu didorong oleh penyembahan mereka. Ya, karena menyembah kepada penyembahan itulah yang mendorong mereka ngayau dan potong kepala manusia. Ya, tujuannya agar darah manusia itu menjadi makanan untuk dewa yang mereka sembah. Namun jika mereka gagal mengerjakan tuntutan dewa tersebut, maka mereka akan didatangi malapetaka yang akan menimpa kehidupan mereka. Karena takut didatangi malapetaka, mereka harus melakukan sesuai dengan tuntutan penyembahan mereka. Syukur karena kita sudah menjadi orang percaya, tidak ada suku kita ngayal lagi, tidak ada permusuhan di antara suku-suku kita lagi, karena semuanya telah diperdamaikan oleh Kristus Yesus. Nah, saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 hingga 4 menceritakan tentang persembahan. Yang pertama
dilakukan oleh Kain dan Habil. Kain mempersembahkan hasil dari tanamannya, maka Habil mempersembahkan hasil dari ternakannya, yaitu anak sulung kambing domba. Namun Alkitab menjelaskan di sini bahwa Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habil daripada Kain. Mengapa, saudaraku? Habil memberikan persembahan yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam kitab Perjanjian Lama terdapat beberapa contoh persembahan yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel agar mereka mempraktikkan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, persembahan kudus. Yang kedua, persembahan khusus. Yang ketiga, Oke. Yang ketiga, persembahan persepuluhan. Yang keempat, persembahan penghasilan pertama. Yang kelima, persembahan unjukan ataupun persembahan khas. Yang kelima, persembahan sukarela. Yang keenam, sukarela. Dan yang ketujuh, persembahan pentabisan mesta. Ya, ini adalah beberapa contoh persembahan yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, kita seharusnya sadar bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk uang kita. Kita bukan pemilik uang itu, tetapi Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk menjaga dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan menghendaki agar kita memberi kepadanya. Selainnya kita harus memberi hak milik Tuhan itu dan bukan memonopolikan semua uang Tuhan itu untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain atau kepentingan pelayanan Tuhan. Jadi saudaraku, apakah pemahaman gereja tentang memberi persembahan? Jadi saudaraku, terdapat beberapa pemahaman gereja dalam memberi persembahan. Bagi gereja, persembahan boleh diberi melalui aktiviti sepertinya jualan amal, pentas rohani, makan amal jugato, dan lain-lain. Jadi pemahaman ini seringkali dilakukan oleh gereja sekarang, sehingga gereja menganggap pemahaman ini sangat alkitabiah dan cara gereja untuk mendapat duit banyak bagi keperluan gereja. Jadi jualan amal, pentas rohani, makan amal jugato bukan merupakan suatu konsep persembahan yang diajar oleh firman Tuhan. Saya tidak katakan dia salah, tetapi dia bukan konsep persembahan yang diajar oleh Alkitab. Tetapi ia merupakan amalan ataupun budaya gereja yang dilakukan turun-temurun sebagai langkah gereja untuk mencari uang bagi memenuhi keperluan gerejanya. Saya tidak katakan itu alkitabiah, tetapi itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh gereja-gereja untuk mencari keperluan dan sebagai amalan budaya gereja untuk mencari keperluan untuk memenuhi keperluan gerejanya masing-masing. Nah, ada juga jemaat Tuhan yang mengharapkan konsep demikian, yaitu kita memberi banyak dan kita akan menerima banyak. Artinya di sini kita mengharapkan persembahan itu ada timbal balik. Kita beri, kita dapat. Ya, kita beri, kita dapat. Kita menolong orang lain, kita mengharapkan orang lain juga akan menolong kita. Nah, jadi gereja seharusnya peka dengan hal ini, dan kita harus kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan mengenai persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudaraku, apakah konsep persembahan yang akan kita praktikkan atau kita lakukan hari ini bersesuaian dengan apa yang firman Tuhan kehendaki bagi kita? Jadi sebagai jemaat Tuhan, perlu kita memahami konsep persembahan yang alkitabiah agar persembahan kita disenangi oleh Tuhan, ya, disenangi oleh Tuhan. Jadi saudaraku, konsep persembahan gereja, di mana gereja diikat dengan konsep persembahan dunia, yaitu pelaburan. Ya, pelaburan, melabur banyak akan pasti mendapat ulangan yang banyak. Jadi apakah konsep ini kita pakai dalam hal kita memberi persembahan? Memberi banyak kepada Tuhan, maka kita akan menerima banyak juga dari Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 yang kita baca tadi ya, 2 Korintus 9 ayat 6 tentang konsep persembahan ini. Kita akan melihat ayat yang ke-6.
camkanlah, kata firman Tuhan, orang yang menabur sedikit. Mari kita sama baca. 1, 2 baca. Camkanlah ini, orang yang menabur akan menuai, dan orang yang menabur banyak. Camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, apakah konsep persembahan ini sangat praktikal yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sebetulnya kita tidak hanya melihat kepada konsep ini di dalam ayat yang ke-6 saja, tetapi kita lanjut ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2 baca. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan atau karena, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebagai kesimpulan daripada ayat yang ke-6, camkanlah, orang yang memberi banyak akan apa dikatakan tadi? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tetapi di dalam ayat yang ke-7 berkata, memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudaraku, terdapat 5 konsep persembahan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita mengharapkan agar konsep ini yang kita pelajari ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan iman kita hari ini. Jadi yang pertama, apakah konsep persembahan menurut Alkitab? Mari kita sama-sama membaca. 1, 2 baca. Memberi dengan 1, 2, memberi dengan murah hati atau rela, bukan dengan hati yang berat atau terpaksa. 2 Korintus 8 ayat 2b berkata, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi saudaraku, siapakah mereka yang Paulus katakan ini? Mereka ini adalah orang-orang Makedonia yang sangat bermurah hati dalam membantu pelayanan Tuhan, termasuk Paulus di bahagian Asia kecil. Orang Makedonia bukan orang yang ternama atau orang yang kaya, tetapi oleh kemurahan hati mereka sanggup memberi untuk pelayanan Tuhan. Jadi apa kata Fulton Sheen tentang sikap kemurahan hati? Katanya demikian, jangan pernah mengukur kemurahan hati dengan apa yang Anda berikan, tetapi dengan sisa yang Anda miliki. Jangan pernah mengukur kemurahan hati dengan apa yang Anda berikan, tetapi dengan sisa yang Anda miliki. Apa yang ada pada kita memberi dengan kemurahan hati kita. Jadi saudaraku, apakah kemurahan hati diukur dengan nilai persembahan itu? Kemurahan hati diukur dengan keikhlasan hatinya dalam memberi persembahan. Tak salah juga kita memberi nilai yang tinggi. Tetapi konsep persembahan yang ingin kita pelajari di sini adalah keikhlasan hati dalam memberi persembahan. Saudara, Allah tidak pernah meminta kita memberi apa yang tidak kita miliki. Namun Dia hanya meminta agar kita memberi dengan murah hati apa yang kita miliki. Konsep di sini adalah memberi dengan rela hati, dengan murah hati. Jadi Allah menginginkan sifat kemurahan hati di dalam diri kita bagi mencegah sikap ketamakan yang menguasai kehidupan umat-umatnya. Jadi saudaraku, orang yang diberkati memberikan uang dan hartanya dengan murah hati kepada Tuhan dan bukan dengan hati yang berat. Meskipun kita memberi banyak, tetapi kita memberi dengan berat hati, apakah persembahan kita itu akan diterima atau ditolak oleh Tuhan?
kita mengharapkan nilainya saja. Tetapi kita tidak melibatkan kerelaan hati itu saat kita memberi. Jadi mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Kain memberi dengan hatinya yang berat dan bukan dengan kemurahan hatinya. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia hanya memberi sebahagian dari hasilnya saja, melainkan Habil dia memberi dengan kemurahan hatinya sehingga Tuhan mengindahkan persembahannya. Apa yang Habil beri? Anak sulung daripada ternakannya yang tidak ada cacat celahnya, yang dipersembahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan mengindahkan persembahan Habil. Jadi saudaraku, persembahan tidak menuntut kepada berapa nilai persembahan itu, tetapi persembahan menuntut kepada keikhlasan hati kita dalam kita memberi. Keikhlasan hati kita, dan kita dapat mengekspresikan kasih Yesus kepada orang lain yang menunjukkan kemurahan hati yang murni. Jadi saudara, pemberian yang murah hati berasal dari sikap kerendahan hati dan mengasihi. Ya, karena kasih itu yang mendorong kita untuk memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Jadi konsep persembahan ini adalah memberi persembahan dengan penuh kemurahan hati dan bukan dengan hati yang berat. Katakan kepada orang di sebelah Anda, berilah persembahanmu dengan murah hati. Berilah persembahanmu dengan murah hati. Oke, dengan berat hati ya. Nanti lihat, oh not 100 ya, dengan Tuhan. Nanti dulu. Oke, tapi berikan dengan murah. Kalau itu yang Tuhan gerakkan, karena kita yang sebagai tuan pada uang kita, berapapun yang kita beri, Tuhan ingin kita memiliki konsep memberi dengan sukarela, bukan terpaksa. Nah, yang kedua, mari kita sama-sama membaca 1, 2 baca. Memberi, sekali lagi, memberi sebelum menerima. Nah, apakah mempunyai banyak uang adalah kunci segalanya? Dan apakah uang itu membawa solusi penyelesaian bagi permasalahan hidup kita? Jadi kekayaan itu tidak berasal dari apa yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita, tetapi dari apa yang kita beri melalui kehidupan kita. Jadi apakah dengan menerima banyak uang membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 berkata, berbahagialah memberi daripada menerima. Berbahagia memberi daripada menerima. Memberi sebelum menerima bermaksud, walaupun kita tidak memiliki sumber yang tetap, namun kita tetap memberi. Ya. Perempuan janda memberi walaupun di dalam kekurangan. Jadi apa kata Yesus kepada murid-muridnya tentang janda itu? Kata Yesus demikian, janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dan oleh itu hendaklah kita kaya dalam pelayanan kasih, meskipun kita miskin di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita kaya dalam pelayanan kasih, membantu pelayanan Tuhan. Haruslah kita kaya dan melimpah dalam hal memberi. Dan hendaklah diri kita senantiasa dimotivasikan oleh anugerah Tuhan. Karena anugerah atau rahmat Allah yang mencipta kerinduan kita untuk memberi, dan anugerahnya juga yang memberi kesanggupan untuk memberi. Karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan itulah yang mendorong kita, yang membuatkan kita rindu untuk memberi kepada pelayanan Tuhan. Bukan hanya uang kita, tetapi kehidupan kita kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan itulah yang memberikan kita kesanggupan untuk memberi diri kita untuk melayani Tuhan, mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan. Jadi apa kata Maria Teresa? Jangan pernah khawatir dengan jumlah pemberian, kata dia. Tolonglah satu orang satu kali, dan selalu dimulai dengan orang yang berada dekat dengan Anda. Siapa yang dekat Anda? Anak-anak Anda, keluarga Anda.
Itu kata Mother Teresa. Jangan khawatir dengan jumlah pemberian. Berapapun yang kau berikan, itu juga sudah memadai. Dan tolonglah satu orang satu kali, kata Mother Teresa. Lebih daripada itu pun lebih baik. Tapi seorang-orangnya satu kali, kata Mother Teresa. Nah, sesungguhnya kita harus memahami konsep persembahan ini. Jangan tunggu kita kaya, tunggu sekaya harus memberi untuk pelayanan Tuhan, jangan. Tetapi dalam kemiskinan kita juga memberi untuk Tuhan. Jangan tunggu kita kaya, banyak duit baru kita beri untuk Tuhan. Tetapi justru dalam kemiskinan kita memberi untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menuntut berapa nilainya, tetapi Tuhan menuntut dengan keikhlasan hati kita. Nah, yang ketiga, 1 Tua baca, memberi dengan sukacita. Sekali lagi, memberi dengan sukacita. 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 berkata, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Jadi saudaraku, jangan hal memberi persembahan itu menjadi beban di dalam hati kita dan membuatkan kita rasa tertekan. Sebab itu hulurkan persembahan kita dengan hati bersukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7, pasal yang ke-9 ayat 7c tadi. Dan Tuhan senang kepada orang yang memberi dengan sukacita. Yang memberi adalah keputusan pribadi kita untuk memberkati orang lain, seperti mana Allah memberkati kita. Jadi jangan memberi persembahan itu dengan hati yang sedih. Karena apabila kita memberi persembahan kita, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Berapapun yang kau beri, tidak ada seorang pun yang mengetahui persembahanmu, tetapi Tuhan yang mengetahuinya. Berilah persembahan kita dengan sukacita, karena itu merupakan konsep persembahan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Ketika kita memberi dengan sukacita dan dengan segenap hati kita tidak akan bimbang dan kita tidak ragu-ragu memberi berapa jumlah uang yang kita beri ke dalam rumah Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita tahu bahwa sumber berkat itu datang daripada Tuhan. Jadi saudaraku, bila kita memahami konsep persembahan ini, kita memberi persembahan itu sebagai ekspresi sukacita dan ucapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang waktunya untuk kita mengembalikan berkat Tuhan itu. Jangan memberi dengan hati yang sedih, sebab nilainya banyak. Kita dengan hati yang sedih, kena gaji yang lumayan dan persekolahan juga lumayan. Jangan karena tinggi nilainya hati kita sedih untuk memberi, tetapi biarlah kita bersukacita. Karena di sebalik sukacita yang kita lakukan itu, kita akan menuai seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini konsep persembahan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi kuncinya di sini adalah kita harus memberi dengan sukacita, bukan terpaksa. Nah, yang keempat, 1-2 baca, memberi pemberian istimewa. Sekali lagi, memberi pemberian istimewa. Ulangan pasal 12 ayat 11, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persemulahanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Apakah pemberian istimewa yang terbaik yang akan kita berikan? Pemberian yang istimewa biasanya berbentuk persembahan yang baik dan tidak ada cacat celahnya.
akan dipersembahkan suatu persembahan korban bakaran dan korban sembelihan, korban persekutuan, persembahan khusus yang segala korban nazar dijalankan. Jadi menjadi tradisi bagi orang Israel setiap kali mereka membawa persembahan mereka selalu memilih lembu ataupun domba yang terbaik dan tidak ada cacat celahnya. Namun sekarang kita membawa domba, tidak membawa domba lagi ya. Kita tidak akan membawa domba lagi kepada Tuhan, melainkan membawa kehidupan kita, harta kita, uang kita yang terbaik dan teristimewa. Karena Allah berhak menerima yang terbaik, karena Allah sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Apa yang terbaik dilakukan bagi kita? Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Berapa yang harus kita bayar untuk Tuhan? Jauh. Apa yang harus kita bayar untuk Tuhan? Dengan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib? Kosong. Tetapi karena kita mengasihi, karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, itu sebabnya kita memberi tubuh kita, memberikan harta kita, uang kita untuk pelayanan Tuhan. Karena itulah satu-satunya yang boleh kita lakukan untuk membalas apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak menuntut yang lebih-lebih daripada kita, tetapi Tuhan ingin supaya kita memberi yang terbaik, yang teristimewa bagi Dia. Dan bukan hanya uang kita, tetapi hidup kita ini yang Dia mau sebagai alatnya. Nah, kadang-kadang kita memberi sisa-sisa kita kepada Tuhan. Maaf, saya katakan pakai bahasanya, macam kasar bahasanya, sisa-sisa. Bahasa yang sesuai ya, yang tidak kasar. Lebihan pun kasar juga, sisa-sisa pun kasar juga. Kadang-kadang kita memberi sisa-sisa kita kepada Tuhan. Kita berharap agar Tuhan beri semua yang kita inginkan. Kita berharap agar kita berharap agar Dia, yaitu Kristus, memberi semua yang kita inginkan. Tetapi kita hanya mempersembahkan yang sisa-sisa saja. Ketika kita melihat apa yang dilakukan Tuhan, bagi kita nilai yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Nilai jumlah yang kita berikan untuk Tuhan itu tidak setanding dengan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk kita. Oleh itu berikan persembahan yang teristimewa atau terbaik kepada-Nya. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak melihat pada nilainya, tetapi sesuatu yang sangat istimewa. Kalau kamu anggap itu sangat istimewa bagi Tuhan, berikan. Jangan menghalangi diri Anda untuk memberi kepada Tuhan. Kalau kamu anggap bahwa tubuhmu itu adalah istimewa bagi Tuhan, serahkan tubuhmu untuk pelayanan Tuhan. Banyak pelayanan Tuhan yang memerlukan tenaga kita hari ini, baik di bahagian multimedia, bahagian PA system, penyanyi latar, pemusik, worship leader. Tuhan memerlukan semuanya. Oleh itu mari kita persembahkan yang teristimewa bagi Tuhan. Jadi saudara, perlu kita pahami tentang konsep persembahan yang Tuhan mau dari kita. Dan pemberian yang teristimewa ini tidak diukur dengan besar atau tinggi nilainya persembahan itu, tetapi persembahan itu diukur dengan keikhlasan hati kita dalam kita memberi. Sekali lagi, dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati kita untuk memberi kepadanya. Yang kelima, 1, 2 baca, memberi dengan pengorbanan. Sekali lagi, memberi dengan pengorbanan. Seharusnya kita memerlukan Tuhan untuk terlibat dalam kehidupan keuangan kita. Kita memerlukan perbendaharaan dan berkat Tuhan itu. Ya, Tuhan ingin memberikan uang kepada kita dan melalui kita Dia ingin supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Nah, maksudnya kita memberi bukan waktu kita dalam kelimpahan, tetapi juga waktu kita dalam kekurangan. Bukan hanya waktu kita kelimpahan kita memberi untuk Tuhan, tetapi justru dalam kekurangan kita juga akan memberi kepada Tuhan. Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Kembali lagi menceritakan tentang seorang janda miskin memberi dari semua nafkahnya atau semua yang dia miliki.
dipersembahkannya kepada Tuhan. Itulah yang disebut memberi dengan pengorbanan. Oke. Jadi sementara orang-orang kaya pula memberi dari kelimpahannya. Mungkin saja pemberian itu merupakan sebahagian kecil yang mereka beri daripada kekayaan mereka. Dan tentu hal itu tidak akan mengandung nilai daripada pengorbanan, karena itu hanya sebagian kecil yang orang-orang kaya berikan ke dalam perbedaan Tuhan. Melainkan perempuan janda ini memberi seluruh apa yang ada padanya. Itu dikatakan sebagai memberi dengan pengorbanan. Jadi pada minggu depan kita akan belajar tentang persembahan janda yang akan disampaikan oleh Pastor Najib tentang persembahan. Pada bulan ini kita akan belajar tentang persembahan, karena bulan ini adalah bulan kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Apakah persembahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita 2000 tahun ini sudah. Dan minggu terakhir 24 hari bulan Pastor Kak Ali yang akan mengupas tentang persembahan yang benar untuk kita. Dan jadi saudaraku, apakah yang dilakukan oleh janda miskin? Ia telah menunjukkan kepada kita betapa dia sangat mengasihi Tuhan. Kita lihat kata kuncinya di sini, bahwa dia mengasihi Tuhan. Yang mendorong perempuan janda ini memberi dengan pengorbanan, sehingga dia rela memberi semua yang dimiliki untuk Tuhan. Jadi bukan mudah untuk memberi dengan pengorbanan. Tanpa kasih kita kepada Tuhan, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang mampu untuk melakukannya. Jadi saudaraku, kalau kita tidak memahami konsep persembahan, memberi dengan pengorbanan, gereja akan selalu berhadapan dengan kekurangan uang untuk pembayaran bangunan gereja, keperluan gereja dan sebagainya. Jadi puji Tuhan karena gereja kita sekarang telah memahami konsep persembahan ini. Selayaknya kita beri tepuk tangan untuk kita sendiri dulu. Beri tepuk tangan untuk sendiri. Karena saya tahu bahwa kita sudah menangkap konsep ini, konsep pengorbanan. Itu sebabnya gereja kita tidak divisi. Itu sebabnya gereja kita berkelimpahan dan diberkati oleh Tuhan, dan sehingga kita dapat membantu pelayanan-pelayanan Tuhan yang lain. Tapi terus terang, segala usaha kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak lagi pelayanan yang memerlukan pelayanan, baik pelayanan penginjilan dan juga pelayanan bukan penginjilan di dalam negeri dan di luar negeri, bahkan di luar negara. Jadi oleh karena kita memahami konsep persembahan ini, ia membolehkan gereja mandiri serta keperluan di dalam gereja terus bercukupan atau berkelimpahan. 2 Korintus pasal 9 ayat 7a ini menjelaskan tentang konsep persembahan yang benar. Pemberian kita seharusnya diberi sesuai dengan penghasilan kita. Berilah persembahan kita dengan keikhlasan hati atau dengan hati yang sukarela dan penuh dengan sukacita, karena Allah telah berjanji untuk memberikan cara kepada umatnya sesuai dengan pemberian ikhlas kita. Jadi apakah konsep persembahan yang salah? Matius pasal 6 ayat 1 di sana menjelaskan melakukan kewajiban agama kita di hadapan orang supaya dilihat orang saja. Dan contohnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka suka menunjuk-nunjuk bahwa mereka memberi persembahan. Jadi ini adalah konsep persembahan yang salah. Bukan dengan keikhlasan hati mereka, tetapi ingin dilihat oleh orang lain bahwa mereka punya uang dan boleh memberi banyak ke dalam pembenaran Tuhan. Konsep ini adalah konsep yang salah. Oke. Yang kedua, memberi dengan paksaan atau memberi dengan mengharapkan balasan, yaitu persembahan timbal balik. Ya, memberi dengan mengharapkan balasannya. Jadi sebab kita memberi persembahan, Bapak Ibu saudara-saudara semua, karena berkat itu milik Tuhan. Karena memberi itu adalah perintah Tuhan, memberi untuk keperluan umat Tuhan. Jadi saudaraku, mengapa Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Di sini bahwa Yesus menghendaki agar kita memiliki konsep memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan.
dari si penerima. Oleh itu mari kita belajar daripada Yesus. Tidak ada persembahan timbang balik, yang memberi dengan hati yang ikhlas. Jadi mari kita sama-sama belajar daripada Tuhan. Jadi kita akan melihat tentang kasih karunia dengan persembahan manusia. Oke. Kasih karunia Tuhan dan persembahan manusia. Kalau kita melihat dari segi pengampunan dosa, dari segi kasih karunia yang dilakukan oleh Yesus tidak ternilai jumlah yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kalau kita lihat daripada persembahan manusia, contohnya harga domba 1.000, itu saja yang kita persembahkan. Kalau harga apa lagi ya? Lembu sekarang berapa harga lembu sekarang? 3.000 kan? 4.000, 5.000. Itu saja kan persembahan manusia. Tetapi kita melihat nilai yang dari Yesus itu tidak ternilai. Tidak ada harga yang setanding dengan apa yang manusia persembahkan. Dan kita lihat tujuan kasih karunia yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Kristus, itu adalah keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Tetapi kita melihat kepada manusia, kita memberi persembahan itu karena kita ingin pengampunan. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dia ingin supaya kita diselamatkan. Tetapi manusia melakukan persembahan karena inginkan pengampunan. Dan cara yang dilakukan oleh Kristus, Dia disalibkan di atas kayu salib. Tetapi persembahan manusia dibakar di atas persembahan pembakaran yang dilakukan oleh para imam-imam. Itu dalam konteks perjanjian lama. Dibakar di atas mezbah pembakaran. Dan pelaku adalah orang berdosa. Dia melakukan semuanya untuk orang berdosa. Tetapi persembahan itu dilakukan oleh para imam-imam. Ini adalah perbedaan kasih karunia Tuhan dan persembahan manusia. Artinya bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu lebih daripada apa yang manusia lakukan. Ya, lebih daripada apa yang manusia lakukan. Jadi saudara, Tuhan menuntut dari kita agar kita memberi untuk Dia. Memberi persembahan ini tidak dilakukan pada masa perjanjian lama saja, tapi dilakukan hingga ke hari ini. Oleh itu mari kita berikan persembahan kita sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan dan tujuannya untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi apa yang kita berikan untuk Tuhan itu tidak setimpal dengan kasih-Nya yang telah mati di atas kayu salib untuk kita. Mari kita memberi dengan sukarela adalah kesukaan Tuhan bagi kita, dan mari kita persembahkan dan persembahan kita itu tidak sia-sia di hadapan Allah, karena kita akan menerima balasannya sesuai dengan apa yang kita berikan kepadanya. Dan kita juga seharusnya memutuskan di dalam hati kita untuk melayani Tuhan dengan uang kita. Karena melalui uang kita dapat memperluaskan pelayanan Tuhan, khususnya pekerjaan gereja lokal dan penyebaran Injil di seluruh dunia, dan membantu mereka yang kekurangan, yaitu orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan juga para hamba Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan daripada bagian firman Tuhan ini, konsep persembahan adalah saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Persembahan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Berilah persembahan dengan sukacita dan dengan penuh kerelaan hati untuk Tuhan, bukan dengan paksaan. Mari kita sama-sama katakan kepada rekan di sebelah Anda, saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan kepada saudara di sebelah, saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bila itu menjadi satu pengakuan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita telah disajikan oleh firman Tuhan tentang memahami konsep persembahan menurut Alkitab. Mari kita menyembah Tuhan dengan satu nyanyian tadi, yang nyanyian terima yang kedua. Terima yang kedua. Dan yang sebelumnya. Inilah rinduku kepadamu. Inilah kerinduan hati kita. Segenap hati kita menyembah Tuhan.
kita ingin memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya uang kita, tapi tubuh kita untuk Tuhan. Dan nyanyikan nyanyian ini sebagai doa kita bersama di hadapan Tuhan. Inilah rinduku kepadamu segenap hati, segenap hatiku menyembahmu. Haleluya Yesus. Seluruh hidupku memujimu, menyembahmu ya Allahku. Berikan haleluya. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Kita akan pujian Yesus. Haleluya Bapa. Inilah persembahanmu dengan sukacita. Berikan uangmu, berikan hidupmu, berikan tubuhmu dengan sukacita dan penukaran hati untuk Tuhan. Bukan dengan paksa. Tuhan memerlukan uangmu, Tuhan memerlukan hidupmu untuk melayani Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Hallelujah, Yesus. Semuanya
Haleluya Yesus. Jangan melihat orang di kiri dan kanan Anda, tetapi arahkan hidupmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Pastor atas firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar sebentar tadi, yang mengajar kita supaya kita sentiasa memahami konsep persembahan mengikut Alkitab. Ya, jadi masa seterusnya saya serahkan kepada tim multimedia untuk bulletin gereja kita untuk minggu hadapan. Dipersilakan. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, berkunjung adalah minggu
kita yang bisa menggambarkan bagian langsung. Musik yang secara audio sebagai keyboardis, drummer secara keyboard, bassist secara kesusahan, gitaris secara kesusahan. Penari Hermana adalah saudari Jalan Masana, saudari Melanie F1 dan saudari Kaya Ivan. Manakala yang menentukan saudara Syed dan Puan dan Puan dan Puan. Yang menyanyikan punya sistem ialah saudara Jonathan Jambu, LCD ialah saudari Andy Simon, dan Aisyah ialah saudari Julian Piang. Konser yang beribadah seterusnya gereja pada hari Sabtu 9 April. Konser akan info tambahan. Pertama, ibadah raya secara bersemuka telah dibenarkan namun kehadiran jemaat pada terhad kepada 80 orang sahaja termasuk petugas sejualan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Oleh itu, kepada jemaat yang ingin hadir beribadah di gereja boleh memberikan nama dan nomor telepon kepada ketua komsel masing-masing pada hari Sabtu sebelum pukul 4 petang. Kedua, ibadah doa secara atas talian melalui Zoom meeting akan diadakan pada hari Selasa 5 April jam 8 malam Minggu hadapan. Yang memimpin ialah saudari Jody Tagong. Jemaat Tuhan digalakkan untuk mengikuti ibadah doa ini. Ketiga, pelayanan Bapak akan mengadakan persekutuan ibadah secara atas talian melalui Zoom meeting pada hari Rabu 6 April jam 8 malam Minggu hadapan. Yang memimpin ialah saudara Latif Lagan. Pada pengongsian firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Georgia. Semua bapak-bapak dijemput untuk mengikuti persekutuan ini. Keempat, pelayanan pemuda-pemudi akan mengadakan kebaktian praise and worship secara bersemuka pada hari Jumat 8 April jam 8 malam Minggu hadapan bertempat di gereja IEM Jaya. Yang memimpin ialah saudari Julian Piang. Manakala firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Samuel Jauh Emang. Semua pemuda-pemudi digalakkan untuk mengikuti kebaktian ini. Kelima, aktiviti pelayanan wanita pada 10 April 2022 dalam belajar menari akan dimulai pada pukul 2 petang. Aktiviti akan diadakan di gereja dan akan dikendalikan oleh Puan Josephine Ahmad, Puan Nonita Matthews, dan Puan Freda Atu. Semua wanita adalah dijemput untuk datang mengikuti aktiviti yang akan dijalankan. Keenam, pelayanan kanak-kanak di IEM Jaya akan mengadakan kelas sekolah minggu secara bersemuka pada hari Ahad Minggu hadapan. Kumpulan yang bertugas adalah kumpulan Hosana. Yang memimpin ialah Puan Nonita Matthews. Bercerita ialah Puan Margaret. Manakala yang bertugas sebagai usher ialah Puan Roslan Pantulong. Namun begitu, kehadiran anak-anak adalah terhad, yaitu selama 28 orang saja mengikut SOP yang dibenarkan. Kepada anak-anak yang ingin datang, ibu bapak haruslah mengantar nama kepada guru sekolah minggu pada hari Sabtu sebelum pukul 4 petang. Ketujuh, bagi siapa yang ingin dibaptis, sila beri nama Anda kepada Pastor Samuel Jauh Emang untuk sesi konseling dan acara baptisan anak-anak. Perhatian kepada jemaat, pendaftaran keanggotaan gereja IEM Jaya bagi tahun 2022 boleh diisi secara atas talian melalui e-forum atau jemaat juga boleh mendapatkan forum daripada usher yang bertugas sekiranya ingin mengisi secara manual. Wajib diisi oleh anggota gereja yang berumur 12 tahun ke atas serta menyumbang RM10 untuk seorang untuk 1 tahun. Tujuan sumbangan ini adalah untuk pembayaran ke IEM pusat. Bagi yang mengisi pendaftaran melalui e-forum, pastikan slip pembayaran di-upload di dalam e-forum tersebut sebagai rujukan pendaftaran gereja. Tarikh akhir pendaftaran adalah pada 15 Jun 2022. Sila ambil maklum. Sila dibuat QR code untuk mengisi e-forum keanggotaan atau boleh layari pada pawatan berikut. Ingatkan kembali kepada para jemaat untuk sentiasa mematuhi SOP di tempat awal dan sentiasa memakai pelindung muka. Sentiasa mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer dan amalkan penjarakan sosial. Sekian sekedar info gereja. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk tim multimedia dan masa sebelum
seterusnya diserahkan kepada Pastor untuk menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Silakan. Ada info tambahan yang terlupa dinyatakan di dalam buletin. Minggu depan ini persekutuan pastor-pastor daerah Meri akan diadakan di gereja kita pada Selasa 5 hari bulan 4 jam 8.30 sampai jam 12. Tapi biasanya tidak sampai jam 12. Kalau 11 lalu sudah selesai. Oke, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita membaca Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. 1, 2, baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala kami baik, Engkau menyediakan dan mencukupkan segala keperluan kami, dan kami tidak pernah takut dan gentar karena Engkau senantiasa beserta kami. Kemurahan-Mu senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi ini. Dan saat ini kami mendoakan jemaat Tuhan yang telah terlibat di dalam pelayanan member pada hari ini, baik yang memimpin dalam puji dan sembah, bermain musik, penyanyi latar, tim multimedia, penyambut tetamu, dan kru pelayanan live streaming. Tuhan, Engkau terus memakai dan mengurapi kami dengan kuasa bahwa pelayanan ini dapat memberkati semua jemaat yang telah mengikuti ibadah secara bersemuka dan secara maya. Berkati uang persembahan yang telah kami berikan pada pagi hari ini, berkati seluruh jemaat yang telah memberi dan juga yang juga tidak sempat memberi. Limpahkan berkat-Mu ke atas kehidupan kami semua dari hari ke hari dan sampai selama-lamanya. Kami juga mendoakan semua jemaat Tuhan biar remaja agar kami terus mengutamakan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan kami senantiasa mengalami pemulihan sesungguhnya dari segi iman kami, dan supaya iman kami tetap kuat apapun cabaran, kekangan yang kami hadapi, kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh keperluan keuangan kerajaan jemaat-Mu, dan agar mereka senantiasa berkecukupan melindungi jemaat dalam pekerjaan mereka masing-masing, dan berkati kesehatan jemaat-Mu. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi beberapa saudara kami yang sakit, baik saudara kami Joseph Kumpi, saudara kami Charles Maran, saudara Supawi, saudara Peter Lain, saudara Wangju, dan saudari Najah Cundang, saudara Sketa Malam, saudara Paren, saudara Nicholas, dan juga mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit COVID. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah Yesus Kristus mereka akan mengalami kesembuhan yang ada daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan yang memimpin dan melindungi perjalanan kami agar kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan kepada-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama angkatkan tangan kita dan terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua anak Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.